yang suka adzan tuh, habis adzan ikut baca doa. Habis dia adzan la ilaha illallah, dia ucapan apa? Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Dia mengatakan, apabila kalian mendengar muadzin adzan. Ini khitab buat siapa? Buat pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersama TV Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bersama di kesempatan kali ini saya menanggapi ceramah dari Yahya Badrus Salam mengenai berdoa setelah azan. Ya, menurut beliau itu doa ya, yang berdoa itu yang disunnahkan itu yang mendengar azan, bukan yang azan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, biar tidak penasaran, mari kita simak videonya. Terkadang kalau kita nggak bisa bahasa Arab, salah dalam memahami hadis sering terjadi. Saya berikan contoh yang tersebar di masyarakat. Terkadang kita lihat dan sering lihat muadzin yang suka adzan tuh, habis adzan ikut baca doa. Habis dia adzan la ilaha illallah, dia ucapan apa? Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Coba baca hadisnya. Nabi mengatakan, apabila kalian mendengar muadzin adzan. Ini khitab buat siapa? Buat muadzin atau buat pendengar? Buat pendengar, Mas. Memang dalam hadis itu hitopnya untuk muadzin. Ya, agar tidak penasaran pemirsa, mari kita lihat hadisnya. Sering kita baca di saat kita mendengar orang adzan selesai. Ketika orang selesai adzan, maka kita berdoa. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adzinah faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya fa innahu man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashran summa sallimullaha li alwasilata fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa aman sa'ala li alwasilata halat lahu syafa'atu akhrajahu Muslim. Nah, ini hadis yang dimaksud oleh Ustadz Yahya Badrus Salam ya. Jadi kita artikan dulu, jika kalian itu mendengar orang yang adzan, maka katakanlah seperti yang apa dibaca, yang dikatakan, yang dibaca oleh orang yang adzan itu, menirukan. Kemudian setelah itu kita kemudian bacalah sholawat kepadaku. Maka sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku, satu kali sholawat, maka Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Kemudian memberikanlah berdoalah keselamatan keadilan Allah kepada Allah li untukku ya, memohonlah keselamatan kepada Allah untukku. Kemudian wasilah dan derajat tinggi, innaha mansilatun, karena sesungguhnya wasilah itu suatu tempat fil jannah, di surga. La tambagi illa li abdin, yang mana tidak akan layak tempat itu kecuali untuk seorang hamba min ibadillah, dari beberapa hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya mengharap hamba itu adalah saya. Wa man sa'ala li alwasilah, barang siapa yang memohonkan untukku akan derajat wasilah tersebut,
halat lahu syafa'atuh, maka dia akan mendapatkan syafaat. Nah, ini hadis yang dimaksud oleh Yahya Badrus Salam. Memang secara langsung ya literaturnya hitopnya untuk orang-orang yang mu'adzin. Pertanyaannya, apakah dilarang kalau yang adzan ikut berdoa? Terusnya kalau melarang itu ada larangan dari Nabi. Di sini kan tidak ada. Nabi tidak mengatakan wa yahrumu atau wa yukrahu lil muadzini ayyakulu ayyad'uwa. Tidak ada. Jadi Ustadz Wahabi ini adalah memahami hadis itu seenak utulnya sendiri, sekenyang asal metoh. Kalau ngucak jangan madhura nerwa, kalau ngucak itu loh, kalau metoh ya, asal bunyi. Nah, jadi tidak ada larangan di sini sendiri itu tidak dilarang untuk berdoa, dan ini hitopnya umum ya. Tidak ada larangan bagi orang yang adzan itu ikut berdoa seperti yang dibaca oleh orang yang mendengar. Inilah kalau memahami Al-Quran, memahami sunnah dengan pemahaman sendiri, tidak melalui guru, ya, tidak mengikuti pemahaman para ulama. Tidak langsung, Yahya Badrus Salam ini juga mengatakan orang yang berdoa, muadzin yang ikut berdoa itu dikatakan bid'ah, kan seperti itu. Karena dikatakan Nabi tidak mencontohkan atau tidak menganjurkan. Sebetulnya itu dalam masalah ini tidak ada larangan kan dari Nabi. Dalam hadis tidak ada larangannya. Kenapa kalian yang melarang? Mana dalilnya? Tadi Yahya Badrus Salam yang mengatakan hal ini tidak menggunakan dalil. Dalilnya mana? Ya, coba kalian para saudara-saudara yang mengaku salafi. Tadi di video itu pakai dalil nggak Yahya Badrus Salam? Kan tidak pakai dalil. Maka katanya semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kemana? Kau kok nggak pakai dalil? Malah saya yang pakai dalil. Sampai 2 hadis malah. Jelas-jelas dia membohongi umat lagi. Mengibuli jemaahnya lagi. Ini mestinya dalil yang digunakan ya kullu bid'atin dhalalah itu sudah tidak ada lagi. Atau hadis yang satunya itu man amila amalan laisa alaihi amruna fa muraddun. Nah, untuk tentang hal ini, tentang bid'ah ini sudah saya jelaskan di video kemarin ya. Yang kemarin lusa itu sudah saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya bagaimana tentang bid'ah bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Kemudian di sini saya cuma mengingatkan ya, bahwasanya tidak semua yang tidak Rasulullah sabdakan itu dilarang. Ya. Ada yang memang karena hadis itu ada 3. Ada hadis qauli yaitu yang disabdakan oleh Nabi, kemudian hadis fi'li yaitu hadis perbuatan Nabi. Kemudian hadis iqrarun Nabi. Nabi tidak menyuruh, tidak melarang. Beliau diam, tapi beliau setuju. Itu namanya hadis iqrarun Nabi. Ini 3-tiganya ini kita pakai. Hadis iqrarun Nabi ini kan orang lain yang berbuat, orang lain yang mengatakan, tapi Rasulullah menyetujui. Yaitu diantaranya adalah ketika Rasulullah sholat bersama para sahabat, di saat Rasulullah bangun dari ruku yaitu i'tidal, Rasulullah membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian ada makmum, salah satu sahabat di belakang menjawab Rabbana walakal hamdu hamdan katsira. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, tadi ada yang membaca, yang menjawab bacaan saya, siapa yang baca tadi itu? Maka sahabat yang membaca tadi itu menjawab, saya Rasulullah.
Lantas bagaimana tanggapan Rasulullah terhadap jawaban sahabat ini? Rasulullah tidak menyalahkan, tidak menegur mereka. Beliau ini, malah Rasulullah memberikan apresiasi dengan bersabda, saya melihat 30 malaikat yang mencatat pahala yang apa Anda baca tadi. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya tidak semua itu amalan itu yang tidak dilakukan Rasulullah itu bid'ah ataupun dilarang. Yang penting perbuatan itu tidak masih ada sandaran hukum, walaupun dalil itu sandaran dalil dasar hukum walaupun secara umum. Tidak mesti sandaran hukumnya pada hal yang khusus, tapi pada dalil umum pun sudah cukup, termasuk dalam masalah ini. Kemudian hadis iqrarun nabi lagi, yaitu tadi yang masalah bacaan, sekarang masalah perbuatan. Yaitu di saat pada zaman Rasulullah sebelum Sayyidina Mu'ad ini melakukannya, itu kebiasaan para sahabat yang sholat pada zaman itu, ketika ketinggalan sholat, maka sahabat yang ketinggalan ini diberi isyarah oleh sahabat yang dalam sholat itu bahwasanya sholat itu sudah dapat sekian rakaat. Maka makmum masbuk, sahabat yang ketinggalan ini mengejar dulu berapa rakaat yang ditinggalkan, yang dia tidak nututi. Dikejar dulu setelah nututi, umumnya asar 4 rakaat. Ketika tinggalan 2 rakaat sudah mau masuk rakaat ketiga. Dan sahabat yang datang ini ngejar dulu. Nah, setelah sampai 2 rakaat dia masuk rakaat ketiga baru ikut makmum. Nah, setelah sampai pada Sayyidina Mu'ad, sahabat Mu'ad masuk masuk ke masjid, tahu-tahu sudah Sayyidina Mu'ad ini ketinggalan beberapa rakaat. Nah, oleh makmum yang lain diberi isyarah bahwasanya sholat yang ditinggalkan sudah sekian rakaat. Sayyidina Mu'ad melakukan hal yang beda daripada sahabat yang sebelumnya. Itu beliau langsung makmuman, langsung niat makmuman. Baru setelah imam dan makmum yang selain itu selesai sholatnya, Sayyidina Mu'ad menambahi rakaat yang ketinggalan. Begitu Sayyidina Mu'ad ini selesai, diadukan oleh sahabat yang lain kepada Rasulullah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'ad. Ternyata respon Rasulullah tidak melarang, bahkan beliau juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'ad. Rasulullah bersabda, qad sanna lakum Mu'adun. Mu'ad sudah melakukan hal yang baru untuk kalian. Sehingga Nabi menganjurkan untuk meniru Mu'ad ini. Itu kan bukan Nabi sendiri yang berbuat, tapi Sayyidina Mu'ad, tapi Rasulullah setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'ad. Nah, apalagi itu dalam sholat loh. Dalam sholat, apalagi cuman masalah berdoa setelah adzan itu memang hitopnya untuk yang mendengar adzan, bukan untuk yang adzan. Tapi apakah dilarang yang adzan itu ikut berdoa? Apakah ada larangan? Tidak ada kan? Jangan pas larangannya ini dilarikan kepada kullu bid'atin dhalalah, itu bukan, tidak nyambung gitu loh. Jadi harus ada larangannya. Kalau memang dilarang, ya jangan dilakukan. Kan ini tidak dilarang. Rasulullah tidak melarang kepada orang yang ikut berdoa. Rasulullah pernah bersabda dalam kemarin yang pembahasan saya tentang bid'ah, itu ma tulakum afun. Apa yang saya tinggalkan, artinya Rasulullah tidak melakukan, itu bukan berarti Rasulullah melarang atau itu haram. Tapi afun, kalau Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah meninggalkan begitu saja, itu bukan berarti dilarang, tapi itu merupakan tanpa adanya penjelasan, tapi itu
hal itu dimaafkan. Doa itu kelakuan baik, juga dianjurkan. Ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka saya akan mengabulkan. Begitu dalam Al-Quran. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikian penjelasan saya, sanggahan saya terhadap ceramah dari Yahya Badrus Salam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.